Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kedung Lo Biking Team episode perdana. Medalers, bersepeda merupakan olahraga yang dapat dilakukan dan dinikmati oleh berbagai kalangan, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu anak kecil, remaja, dewasa, bahkan yang lanjut usia sekalipun. Sebagaimana di sini telah kita hadirkan tamu kita pada hari ini yang usianya sudah tidak muda lagi, tetapi masih semangat banget untuk mengikuti olahraga bersepeda. Beliau ini adalah Mbah Kayan. Beliau dalam event KBT Jelang Kubro kemarin merupakan finisher 3:13 km medalers. Nah, kali ini kita akan tanya kepada Mbah Kayan, apa aja sih rahasianya Mbah Kayan bisa kuat medal dalam usia 80 tahun? Silakan. Assalamualaikum Mbah Kayan. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Mbah Kayan? Alhamdulillah sehat, sehat selalu. Oh iya, medalers, buat informasi aja nih. Jadi kemarin Mbah Kayan yang asalnya dari Trenggalek ini datang ke Ponpes Kedung Lo ini dengan dipedal sepedanya ya Mbah Kayan ya? Betul. Betul sekali. Cuma jarak 60 kilo. 60 kilo. Terus sekarang kondisinya gimana Mbah Kayan? Alhamdulillah tetap sehat. Tetap sehat ya? Wah, semangat sekali medalers. Nah Mbah Kayan, bisa diceritakan Mbah Kayan ini kapan sih pertama kali menyukai olahraga bersepeda? Mulai Kanjeng Romo Kyai Abdul Latif Masjid pengasuh pondok pesantren Kedung Lo Nangka KBT tahun 2010 2009. Oh, berarti memang Mbah Kayan ini pertama kali mengikuti olahraga sepeda di usia yang udah nggak muda lagi gitu? Sudah menjelang 70. Sudah menjelang umur 70 tahun. Kita baru mengikuti mau untuk ikut bersepeda kan. Dan saya senang sekali karena saya semangat karena ada dorongan senang dan mengikuti kan. Terus di event pertama itu perasaannya gimana? Pertama kali mengikuti sepeda derek beliau Kanjeng Romo? Berdebar-debar, sangat senang. Senang. Dan saya sendiri berkeinginan saya kok kuat sampai berkilo-kilometer sampai puncak Kubu sampai jadi juga Pertama kali ini eventnya mana Mbak? Pertama kali ke Tawangmangu. Wow, langsung Tawangmangu ya? Kuat nih kuncinya. Usia 70 tahun, wah luar biasa sekali ya medalers ya. Nah, terus di kaitannya Kedung Lo Biking Team Jelang Kubro kemarin, Mbah Kayan ini infonya dapat dari mana? Infonya dari anak-anak remaja KBT Trenggalek. Malam-malam dia ngomong-ngomong, nanti malam loncengnya berbunyi loh. Lonceng? Apa itu lonceng? Saya tanya. Kedung Lo mengadakan lomba sepeda. Oh, launching. Berarti malamnya mau launching, Mbah Kayan baru tahu. Terus langsung daftar. Saya ikut langsung daftar. Terus gimana Mbak? Jadi itu lantas Pak Kayan punya HP, punya. Tapi saya tidak bisa nyetel. Akhirnya ya anak saya panggil, ini setelkan gimana caranya besok. Oh gitu. Jadi pas Mbah Kayan daftar itu belum tahu ya kalau KBT Jelang Kubro ini nanti akan menempuh jarak minimal 13 km, 500 km, 17 km. Ini sudah tahu belum? Belum, ya kala itu. Saat itu juga. Terus harus punya aplikasi Strava, itu juga belum tahu ya? Belum. Jadi gimana cara menggunakannya Strava pas kemarin Jelang Kubro nih Bu? Ya kita manggil anak saya suruh nyetel, coba gimana ini nanti saya berangkat. Oh pas mau berangkat ke rumahnya anaknya dulu buat disetelkan, pas mau pulang balik lagi.
Tapi tetap lancar ya Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah tembus 13 km. Nah ini rutenya kemarin Mbah Kayan sehari-harinya kemana waktu jelang kubro? Ya di tengah itu saja. Cuma sekali yang terakhir itu menempuh 60 kilo ke Tulungagung. Kalau biasa hari-harinya ke Trenggalek ke sebelah utara, Ngalor, Ketan, Ngulon, gitu. Oh jadi berkeliling Trenggalek. Terus yang paling berkesan waktu jelang kubro ini waktu hari keberapa? Terus medalnya gimana? Yang paling mengesan itu yaitu saya kurang 60. Waktunya tinggal sehari. Lantas saya cari jalur yang lurus. Mana itu? Ke Tulungagung. Oh, ke Tulungagung. Sendirian nih, Sendirian. Sendirian. Ketepatan mampir ke rumahnya PW Tulungagung Pak Harnaji. Tapi di sana enggak ada. Saya langsung enggak istirahat. Langsung pulang. PP 60 kilo saya enggak istirahat. Karena menumpuk kekurangan. Terus ini yang jadi pertanyaan medaler sekalian nih Mbah Kayan usia 80 tahun, tapi gimana sih rahasianya kok bisa kuat medal segitu jauhnya? Yo dibagi rahasianya Mbak. Rahasianya kalau setiap pagi saya minum jamu bikin sendiri. Cuma kunir sama temulawak saya minum setiap pagi. Dan sarapannya tajin. Tajin air rebusan beras niku. Wah, ini bisa ditiru nih kayaknya nih. Rahasianya Mbak Kayan, jamunya Mbak Kayan biar kuat itu cuma tajin, medalers. Terus kalau makan makanan yang lain? Makanan biasa-biasa tradisi dari kecil itu aja. Enggak porsi makannya ditambah gitu enggak ya? Biasa. Nah Mbak Kayan, ini hal yang paling dipertanyakan oleh para medaler semua yang bikin penasaran nih. Rahasianya apa sih Mbak Kayan di usia yang udah 80 tahun ini masih kuat medal segitu jauhnya? Boleh di-share nih ke teman-teman medaler semua, silakan. Yang mendorong keinginan saya. Pertama, saya senang beliau Kanjeng Kiai, Kanjeng Romo Jarum. Keduanya saya ada punya tujuan bersilaturahmi. Ada teman-teman lama, teman mondok yang dulu bahkan sudah menjadi kiai juga saya silaturahmi ke sana. Sambil kita membawa misi. Jadi kita training hari ini silaturahmi ke teman saya itu hari ini sebenarnya tidak jenuh. Berarti Mbak Kayan kemarin selama KBT Jelang Kubro kemarin itu medal silaturahmi ya? Iya. Sambil penyiaran juga. Setiap hari itu? Setiap hari. Setiap hari. Jadi ada tujuan ke sana, ada planning. Ke teman saya itu pada Kiai itu, seperti itu, alhamdulillah. Itu yang mendorong dan semua itu sebetulnya menerima gerakan yang amal kata saya sulit. Bagaimana kita untuk memberi solusi. Terus kalau untuk latihannya Mbak Kayan sendiri, latihan bersepeda nih, apakah rutin setiap hari atau jarang-jarang atau gimana nih? Ya boleh dikatakan rutin lah. Kalau tidak repot, kalau repot kerja ya, sama tentunya kita ya istirahat. Jadi 2 hari. Tetap rutin latihan deh. Kalau untuk pola makan sendiri nih Mbak Kayan kemarin pas Jelang Kubro, apakah porsinya nambah atau mengonsumsi apa gitu jamunya mungkin? Ya biasa-biasa saja seperti setiap harinya. Jamunya Mbak, jamunya? Ya, jamunya ya itu tadi, jamunya kunyit sama temulawak. Kita iris-iris, kita jemur, nanti direbus, airnya kita minum. Itu hampir setiap hari. Setiap hari. Oh iya, ditambahan bonggol alang-alang. Dan apa? Itu dangkelnya alang-alang itu apa? Serai. Bukan alang-alang, bukan serai. Abis ini kita browsing aja ya medalers. Dangkelnya alang-alang ya. Oh, itu diapain Mbak? Direbus juga, diminum airnya.
airnya diminum, ya disaring tentunya. Ya, kalau untuk pola istirahatnya sendiri nih, Mbak Kayan gimana? Istirahatnya apa berkurang atau malah tambah banyak? Rutin sejak dulu berobat saya ini kalau siang wajib tidur. Wajib tidur. Walaupun setengah jam atau 1 jam. Berarti tidur. Medalnya berarti start jam berapa, finish jam berapa? Ya startnya setengah 6, kadang-kadang jam 5, kadang-kadang sampai di rumah itu ya sudah luhur, kadang-kadang ya 2 jam selesai. Sehari 50 kilo ya Mbak ya? 50 kilo. Dan bisa tercapai. Dan istirahatnya juga tercukupi. Wah, ini perlu kita contoh nih model sekalian. Nah Mbak Kayan, kalau misalkan nanti nih ada KBT Jelang Kubro Jilid 2, Mbak Kayan masih semangat untuk ikut KBT Jelang Kubro Jilid 2? Alhamdulillah masih semangat, mudah-mudahan diberi kesehatan. Amin, amin, amin. Nah sekarang Mbak Kayan bahkan ngarep ada event-event lagi itu karena ikut lagi. ya. Wow, semangat sekali ya model sekalian. Kalau olahraga selain sepeda ada nggak Mbak Kayan suka olahraga yang lain lagi gitu? Banyak. Oh banyak. Bisa diceritakan? Ikut ada stadion yang sudah tua-tua jogging, saya ikut jogging. Ada remaja-remaja yang petualang naik gunung, saya juga ikut petualang dan naik hiking. Oh, itu apa namanya? Naik turun gunung itu. Hiking Mbak. Saya sering itu. Berarti emang terlatih ya, olahragawan ya Mbak Kayan ini ya. Oke Mbak Kayan, ini mungkin Mbak Kayan ada pesan-pesan untuk para medaler sekalian supaya semangat dan termotivasi untuk aktif bersepeda. Silakan. Wahai anak-anakku remaja, wahidiyah, terutama medaler, mari kita semangat berolahraga karena pikiran yang sehat terletak pada badan yang sehat. Mari kita disertai ikut dari beliau guru rohani kita dan Kanjeng Kiai dengan cita Fikri ditanya sendiri dia. Insya Allah lahir batin kita dibimbing dan diberi kemampuan untuk ikut rasakan Islam. Itu pesan saya pada anak-anak remaja. Oke, modelers nih. Bersepeda memang membutuhkan peralatan dan kelengkapan yang menunjang untuk bersepeda. Tapi tak kalah lagi semangat dan keinginan untuk kita dapat bersepeda itu sendiri. Nah, demikian podcast perdana Kedung Biking Team kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Kedung Biking Team episode kedua. Masih dengan tema dan atmosfer yang sama, yang semangatnya masih kita rasakan sampai sekarang, yakni Kedung Biking Team Jelang Kubro. Jelang Kubro adalah salah satu event yang diselenggarakan oleh Kedung Biking Team, di mana para medalers atau pesertanya bersepeda menempuh jarak yang telah ditargetkan oleh panitia, yaitu 313 km, 500 km, dan 717 km. Kombinasi angka yang cantik dan unik yang merupakan ciri khas yang tentunya sudah dipahami oleh medaler sekalian di rumah ya. Nah, kali ini di podcast episode kedua ini kita menghadirkan tamu-tamu spesial, beberapa finisher dari Kedung Biking Team Jelang Kubro yang mempunyai beragam kisah dan kesan yang unik dan asik juga. Yuk langsung aja kita sapa para tamu kita pada kesempatan kali ini. Saya Fitriansah Rampai Matias, medalers dari Kabupaten Nganjuk. Nomor peserta 07294, finisher di 313 km. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji PDS Kediri. Makasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Mazhar, Sidoarjo Klimber sejati. Dadanya mana? Assalamualaikum. Saya Musta'in Surabaya. Siap tempur dengan siapapun untuk kesehatan. Assalamualaikum, saya Abimanyu dari Malang. Apa ya ngomong? Ya, enggak apa-apa. Udah. Nggih. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Tetap semangat. Saya Hendrik Wibowo dari Ngawi Medars dengan finisher 1013 km. Assalamualaikum. Medales dari Kediri kota 500 km. Nama? Hamam. Sampai lali jenenge ya lah. Pantang menyerah. Kebat KBT. Assalamualaikum. Saya Pak Imron dari Sidoarjo. Siap menantang Pak Ali Mazhar. Nah, mungkin medalers di rumah sekalian pasti sudah tidak asing lagi dan sangat familiar dengan penambahan-penambahan yang ada di samping saya ya. Karena beliau-beliau ini adalah aktivis KBT dari zaman dahulu kala, seperti contohnya, nah ini, Pak PDS. Siap. Dari kapan ini KBT-an? Sejak beliau memprogramkan KBT, itu saya sudah mengikuti. Jadi malang melintang untuk mengikuti KBT ini. Mulai dulu pertama misalnya dari Wonogiri, kemudian Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung saya ngikuti. Lamongan, BP kita ngikuti, kemudian di Kulon Progo, Jogja saya mengikuti juga. Kemudian di Kalimantan, event itu waktu itu adalah biasanya dari Bontang ke Samarinda, tapi saya diutus beliau Kanjeng Romo langsung untuk cek lokasi dulu. Kemudian saya dengan Pak Yamang waktu itu sambil berpuasa pada situ, tapi beliau gini, gue ngecek pakai apa katanya? Ya pakai sepeda. Ya benar, kok ngecek pakai mobil gitu. Akhirnya saya berangkat setengah 6 pagi sampai di Bontang jam setengah 11 malam. Satu hari penuh ya? Ya. Sampai jam setengah 11 malam. Melewati Gunung Menangis. Melewati Gunung Menangis namanya. Begitu kita lewat di sana, ada seorang perempuan, benar-benar orang histeris melihat saya itu. Loh, dari mana itu bersepeda itu? Jadi saya katakan dari Jawa Bu, tapi saya bersepedanya mulai dari Samarinda ke Bontang ini. Aduh, kok berani di sini nggak ada orang bersepeda kayak gitu. Itu ceritanya. Sampai di sana langsung saya disambut oleh PW Bontang dan seterusnya. Alhamdulillah terus besoknya mengikuti event setelah rebuk sana. Ini sebelah sana pada waktu itu di Bontang, akhirnya mengikuti beliau dan Kanjeng Ibu beserta rombongan dari Bontang ke Samarinda. Ini pengalaman yang saya ikuti gitu. Sampai sekarang ini. Iya, kayaknya nggak ada yang ketinggalan ya event manapun ya. Insya Allah nggak ada. Bahkan event 7 hari sebelum Kubro ini pun saya tanggapi yang sangat luar biasa. Walaupun dalam keadaan sakit apapun, apa risikonya, saya tetap semangat ikuti terjang aja. Iya. Selain Pak PDS ada juga Pak Haji Imron nih. Kira-kira dari kapan Pak Haji Imron? Ya, mulai dari awal. Dari awal. Awal beliau itu ke acara di tempat saya. Lah, di dalam mobil ada sepeda. Duh, beliau ini apa? Hobi bersepeda. Iya, langsung bisiknya saya beli. Terus sampai sekarang. Ngikuti sampai sekarang. Dan mudah-mudahan seterusnya. Amin. Oke nih. Terus tentang jelang Kubro nih, kita langsung masuk ke temanya aja ya. Nah, kira-kira first impression atau reaksi pertama panjenengan ini waktu mendengar akan ada event jelang Kubro ini gimana? Ayo langsung Pak Ali Mazhar. Ya, terima kasih. Saya Pak Ali Mazhar, terkait masalah ada momen KBT Jelang Kubro. Ya, terus terang dengan angka
500 dan 717 itu saya sangat terkesan ya. Satu, ini yang saya capai yang mana? Ya waktu itu yang 313, 500 apa 717 ya. Ketika hari H mulai dekat sampai masuk ke hari H, hujan pun tidak henti-hentinya ya. Saya sedikit dengan teman memberikan selama hujan masih air terus saja kita. Itu jelas seperti itu. Ketika hari pertama saya sudah nunggu sampai subuh, kok nggak subuh. Ketika sholat itu loh, itu saya sudah target. Itu saya mempersiapkan diri untuk sholat. Setelah itu langsung saya medal dari jam 4 sampai setengah 9 itu sudah sekitar 100 km. Hari pertama ya. Hari pertama. Kalau Pak Tain gimana nih? Oh iya. Saat mendengar ada himbauan untuk mengikuti KBT Jelangkubro, pertama kali yang terlintas dalam pikiran saya begini, gimana ya maksudnya ini? Acara Jelangkubro seharusnya ini kan puasa, riyadhah, tapi kenapa kok malah bersepeda? Ada rahasia apa di balik itu? Mantul. Langsung semua kru KBT yang ada di Surabaya saya hubungi. Ini ada himbauan seperti ini. Bagaimana sikap kalian? Mau ambil yang mana? Opsinya paling sedikit itu 313. Sedangkan di sana itu rata-rata pekerja pabrik. Dan wajib jangan sampai mokel. Yang pertama kali saya himbaukan kepada mereka, jangan sampai medal tapi mokel. Lebih baik nggak usah medal kalau mokel. Sehingga yang daftar itu biasanya itu lebih dari 20. Ternyata waktu itu 23. 23 alhamdulillah lolos yang 17, yang 5 tidak lolos karena sakit. Dicatat. Yang 2 ini karena memang malas. Ini kejadiannya. Saat itu yang sangat saya pikirkan, wah ternyata mujahadah itu tidak hanya di atas sajadah. Ternyata berdoa dan riyadhah tidak hanya berada di dalam kamar atau gua. Dan lebih indah ternyata riyadhah, tirakat, mujahadah, berdoa itu dalam kayuan sepeda. Luar biasa, mantul. Ya. Dan ternyata di sini saya banyak teman-teman menemukan sebuah pengalaman rohani di saat-saat dia bersepeda hujan dengan derasnya beriringan dengan derayan air mata penuh keprihatinan. Ini yang luar biasa. Bimbingan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Nasuh perjuangan wahidiyah sangat-sangat manfaat untuk zahiran wa batinan. Sehat lahir, sehat batin, sehat mental, sehat perjuangannya. Mari kita dukung selalu ber-KBT dengan baik sesuai dengan aturan. Terima kasih. Selanjutnya untuk Pak Fit nih. Pak Fit ini kan kemarin kayaknya matanya habis bermasalah ya. Ya, jadi memang pada saat event Jelangkubro, memang kita sudah merencanakan dengan sebaik-baik mungkin, ya planning sebaik-baik mungkin. Jadi sebelum event kurang lebih 1,5 bulan saya operasi katarak. Operasi katarak. Ya, jadi sudah melampaui 1 bulan masa toleransi untuk masa penyembuhan. Ya dengan niat, dengan tekad yang kuat, ya bismillah. Nawa itu dengan niat derek. Ya, beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Saya yakin ya, proses penyembuhan untuk mata saya akan berlangsung lebih cepat, lebih baik untuk depannya. Itu yang niat pertama saya. Ya, tapi dalam hari kedua ternyata mata saya kembali bengkak dan itu
tidak menyurutkan semangat. Di hari kedua saya berhenti, tidak medal sama sekali kena kondisi. Hari ketiga dan sampai hari terakhir tetap bisa mengayuh sampai saya di finisher di 313 dengan satu motivasi bahwa keinginan yang kuat, terutama keinginan selalu nderek beliau, itu adalah motivasi yang saya rasakan. Ya mungkin teman-teman juga merasakan, itu adalah salah satu motivasi yang paling kuat. Tidak ada motivasi yang lebih tinggi lagi selain berkhidmah dengan bersepeda. Ya saya kira mungkin itu ya, jadi motivasi tertinggi bagi seluruh medalers, khususnya untuk event Jelang Kubro kemarin. Selanjutnya untuk Pak Hamam nih, sebagai seseorang yang aktivitasnya ini banyak ya, nggak cuma ngantor aja, masih ada dosen, ya kan? Ini motivasinya gimana, yang kekuatannya ini kok bisa sampai finish di 500 ya? Ya, begitulah. Ini ketika ada info itu, kita ya nawa itu derek Kanjeng Kiai radhiyallahu an, bagaimana saya pertama langsung koordinasi dengan nyonya, dengan istri saya. Gimana? Launching nanti jam 12 loh. Ya kita ikut launching, streaming kan. Streaming, setelah itu langsung modal kita ke arah Tulungagung. Muter, ngopi di sana ya toh. Ngopi. Ya banyak orang loh, malam-malam kok sepedahan dan seterusnya ya toh. Terus langsung besoknya istri saya sakit drop ya toh. Wah ini. Lah terus sepedahan terus nyer aja siang malam, tapi yang banyak ada di malam. Sampai ada satu hal, sambil kita lihat bagaimana kita telusuri Pondok Lirboyo, bagaimana kita telusuri Pondok LDI, kita sambil sepeda begitu. Ada satu hal itu, ada begini, saya dicaplek orang jam 1 malam itu di dekat Lirboyo sana. Renek uang. Assalamualaikum barang kok nyablek air. Di antaranya itu. Ya sudah, ternyata event ini bukan orang-orang yang kasar seperti kita. Orang-orang gaib pun ingin ikut ber-KPT ternyata. Begitu ya. Itu satu hal ya toh. Akhirnya sudah, wong saya itu hanya malam, siang itu kan terus di pondok ya toh. Akhirnya nawa itulah, ini dawuh Kanjeng Kiai, tidak ada kekuatan kita selain beliau. Terus akhirnya sudah malam-malam minim lah 313. Saya ndak ngoyo-ngoyo itu teman-teman semuanya, ndak ngoyo. Sudah ketika hari Sabtu ya, kalau tidak salah, kalau tidak Sabtu ya Jumat itu Jumat, ada info dari KBT pusat itu, wah ndereknya beliau arah Selo Panggung, ikut itu. Nah dalam perjalanan ndereknya ini finish 313. Oh finish beliau ini bersama ini, kalau enggak dengan Kanjeng Kiai enggak bisa ini gitu. Akhirnya terus saya koordinasi. Lah ini kontribusi teman-teman ini dimanapun kita ikut event-event itu sangat penting ternyata itu motivasi. Ya gimana ini kurang sedikit, ini masih 2 hari loh ini. Bisa itu 500. Wah kita coba. 2 hari itu. Wah kita coba, sudah Sabtu ikut, kemudian malam Minggu itu sudah sampai malam Minggu, terus Minggu pagi kita masih non-stop ya itu ya, mujahadah non-stop. Selesai itu, waduh, ini kurang 170-an kalau tidak salah, sekitar itu ya. Itu pada hari Minggu sore itu kita kejar, bisa. Kemudian tinggal setelah Isya itu kurang 70 bersama istri saya juga. Istri saya keliling-keliling kurang 20. Sudah, tidak usah bareng-barengan ini. Kalau bareng-barengan ini nanti tidak lulus ini nanti. Itu satu hal. Akhirnya saya ngundang sendiri, dia kurang 20, tapi angka 1313. Saya kurang 70 semalam itu, malam terakhir. Ya sudah, saya lari aja ke Tulungagung gitu, ke sana. Setelah lari ke Tulungagung, nyampe Ngujang itu sana gerimis. Loh, nanti kalau saya kudanan kan tidak nutup waktunya. Pulang aja sudah. Pulang nyampe Kediri, belum sampai itu Pak Ji. Belum sampai, sudah nyampe rumah. Loh, kurang 5 kilo. Keluar lagi, muter lagi. Muter lagi sana ya toh. Setelah muter lagi, alhamdulillah akhirnya kita menyerah pada 504 kilo. Itu diantaranya. Jadi kekuatan
pada Kanjeng, kalau kita lelah atau apa itu, Kanjeng Kiai derek panjenengan ini memang kita upaya betul Kanjeng Kiai, tidak segampang orang yang kita omongkan gitu. Itu ketika kita lelah, kita telongso gitu kadang itu. Telongso itu seakan-akan beliau itu di depan kita gitu. Kita kejar, oh beliau di depan kita. Kalau kita tidak segera itu nanti akan tertinggal kita. Itu satu hal yang ketika kita jalan itu. Mungkin itu ya. Kalau untuk Pak Hendrik ini sebagai finisher berapa? 13 km. 1013 km. Ini persiapannya gimana? Apakah dari awal itu sudah terpikir, wah ini saya harus tembus 1000 km, saya harus memecahkan rekornya Pak Ali nih? Itu dari awal atau gimana nih? Iya. Terima kasih. Gini Mbak, ya kebetulan aja waktu itu kan KPT Ngawi barusan muncul gitu. Periode KPW-an, kebetulan saya yang pegang KPW-annya ini barusan ini. Ya ada event Jelang Kubro ini, motivasi saya pada teman-teman kapan lagi iso nemu event KPT berikutnya ndak, event Kubro kayak gini nih. Nah, ini yang bikin semangat teman-teman gitu Pak. Waktu launching kita kumpul ada 12 temen di tempat saya bareng-bareng kita live. Setelah launching langsung ada 4 teman, ayo ini kebetulan waktu itu semuanya nulis 313, tapi nanti perjalanannya nggak tahu siapa yang tinggi, dipersilahkan kayak gitu. Waktu itu ada feeling saya udah, kebetulan waktu itu juga ada daud jangan sampai ganggu pekerjaan perjuangan. Nah itu motivasi saya. Nah itu saya kebetulan di Jogja waktu saya ada link kerjaan di sana gitu, ada pesanan-pesanan madu itu. Betul dah kesempatan gitu, daripada kita kesana ngirim juga kayaknya ongkir nih dewe gitu, kita juga berangkat sana jam 1 berangkat, tapi malam jam 1 berangkat. Mantap. Tapi santai, saya bawa bekal telo pendem, kita bawa semua pisang itu saya bawa. Jamunya jamunya di sana, jamunya sampai Jogja jam 2 siang baru sampai. Foto-foto di Prambanan. Kayaknya teman-teman Ngawi, wah enggak Pak, percaya ki mosok sampai ke Jogja. Wes, KM 0 Malioboro, tembus langsung di KM 0 Malioboro kayak gitu. Jadi waktu itu selesai sana, kerjaan kita selesaikan, langsung istirahat semalam, habis subuh ya kita lihat teman-teman, kok ini wis 700. Wah, iki di kesempatan teko Jogja rugi kita di gap nih misalnya. Kita berdua sama anak remaja satu di sana. Kita muter kota Jogja, tambah 35 kilo. Ya, 2 jam sudah tembus 35, istirahat. Jam 10 siang kita berangkat pulang ke Ngawi. Nah, pulang Ngawi sampai Ngawi jam 2 malam. Kita istirahat. Dah, pagi kita aktivitas biasa, Pak. Nah, kita juga punya berkebun, bersih-bersih rumah, istirahat habis subuh sampai jam 7. Jam 7 bersih-bersih kerja, jam 10 kita berangkat lagi. Kita tembus 1 hari 100 kilo sampai asar. Jam 4 sudah sampai 100 kilo. Ngawi, Maospati, Caruban, Madiun, Caruban, kembali lagi Ngawi lewat utara, Ngawi lewat Karangjati. Nah ini aslinya di perjalanan Mbak. Saya waktu malam waktu perjalanan ke Jogja itu di alun-alun Sragen juga punya pengalaman unik ini. Ketemu sama biker ini, ya KBT yang dari luar. Wah, ada pertanyaan, Mas gimana? Ini dari mana ini? Wah, ada event ini, KBT Jelang Kubro. Apa itu Pak? Ini kesempatan penyiaran, ada 100 kartu saya sebarkan, itu 10 kartu ada kelompok dari Sragen. Dari mana Pak ini? Solo. Apa Mas? Event. Hadiahnya apa ini? Wow, hadiahnya besar nih Pak. NMAX ada. Semuanya gitu dari luar hadiahnya tahunya NMAX. Sepeda motor Pak? Iya, 35 juta ini malah. Luar biasa. Tapi gimana Pak? Misalnya ini ada namanya ini Strava, ada aplikasi Strava, kita ikut di situ. Nanti jarak tempuhnya yang kita nih. Jadi waktu itu bikers luar belum tahu aplikasi Strava. Belum tahu. Ya yang dari terus kasih tahu gitu. Kita sekaligus penyiaran gitu. Wah, luar biasa Mas, baru sehat tenan ini gitu. Ngawi Jogja katanya PP. Itu kita siapkan semua Mbak, di jalan hujan ya kita pakai mantel. Udah kita siapkan gitu. Pakai mantel terjalan. Tapi kita enggak memaksakan. Jadi kita capek juga istirahat. Ya, makanya tembus 13 jam itu Jogja, sebenarnya nggak sampai. Jadi kalau kita ikut acara beliau kayak kemarin Browi itu ya paling 8 jam itu. Tembus itu, pamit itu. Tapi ini kita, tapi ya semangat kita dari teman-teman. Alhamdulillah dari 12 semuanya masuk 13 minimal gitu.
Kalau Pak Abimanyu boleh diceritakan nih persiapannya sehingga bisa tembus 17 km. Wah. Kayaknya kemarin itu long ride nganu ya, menyusuri berbagai macam kota kayaknya. Betul. Bisa diceritakan? Aduh. Ada apa ini? Kok aduh ini? Kayaknya ada pengalaman yang sebenarnya KBT Jelang Kubro itu memang suatu rahasia. Maksudnya rahasia dari Kanjeng Kiai, ya, katakan gitu, ada ciri-cirinya. Suaranya banget. Kita kan setiap medal setidaknya kan membawa kartu nida seperti itu kan. Jadi manfaat daripada KBT Jelang Kubro itu memang tiap kita singgah, tiap kita istirahat itu pasti membagikan kartu nida kepada tiap-tiap yang kita singgahi. Kemudian gini, kami sebenarnya tidak memiliki target apapun ya, entah itu yang 300 atau 500 jadi yang penting mengalir lah seperti air gitu. Namun kami menilai bahwa KBT Jelang Kubro itu memang merupakan suatu keistimewaan yang tersendiri bagi kami pribadi. Karena begini, berbeda dengan KBT yang lain maksudnya. Ibaratnya seperti ini, seperti KBT Jelang Kubro itu seperti waktu bulan puasa lah. Ketika kita bulan puasa, kita betul-betul getol-getolnya lah untuk terus bermujadah kan gitu ya. Tapi ketika Ramadan atau bulan Ramadan sudah tiba itu kita seolah-olah leha-leha kan gitu. Sama dengan ini KBT Jelang Kubro ini. Jadi tidak kenal hujan, tidak kenal panas, terus gitu. Enggak kan? Ya, semangatnya itu semangatnya sangat luar biasa. Rasanya juga begitu. Karena pondasi awal yang kita miliki yang pertama adalah namung derek dawuh Kanjeng Kiai. Lah, setiap gayuan ini manfaatnya kan kita terus bermujadah kan ngoten nggih. Bermujadah tiap apa yang didhawuhkan oleh Kanjeng Kiai, setiap gayuan kita terus ya Sayyidi Rasulullah. Ini saya tidak pernah nggih dalam jarak tempuh paling jauh tidak pernah. Waktu itu nggih, waktu pertama tapi sebelum KBT Jelang Kubro paling jauh daerah Pasuruan Bangil pertama kali. Tapi saya waktu itu sambil bermujadah berhubungan batin kepada Kanjeng Romo, Kanjeng Kiai waktu itu. Duh iya, iki gak soro apa, ini tidak sesoro Kanjeng Romo zaman biyen, ngoten maksudnya. Kanjeng Romo lintas provinsi itu sudah biasa kan ya. Kita hanya lintas kota gitu. Tapi teman-teman semua terkejut. Wah, kata loh, iki gak ana apa-apa nih, lintas kabupaten. Lah beliau Kanjeng Romo, Kanjeng Kiai, lah itu sudah kan lintas seperti itu. Tapi alhamdulillah KBT Jelang Kubro dengan barokahnya Kanjeng Kiai radhiyallahu an bisa mencapai 717. Amin. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang strategi. Strategi. Pertanyaannya saya malu tadi. Pak Ali tadi. Ini. Masternya Mas. Pak pelatih. Pak pelatih. Strateginya apa nih? Mungkin bisa share pola makannya atau pola istirahatnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya strategi yang pertama untuk waktu itu aja dulu ya. Waktu itu ya terdengar suara tarkim itu saya sudah siap-siap wudhu. Jangan sampai waktu itu menurut saya saat itu jangan sampai terbuang walaupun 1 detik. Itu keinginannya sampai seperti itu. Yang sehingga jam 4 setat habis sholat subuh sampai setengah 9 masuk kantor sudah mencapai 100 km. Nah, itu waktu itu prediksi saya memang 1.500 satu minggu itu. Wow. Iya, karena saya memberikan motivasi teman-teman. Ini udan Pak Ali waktunya. Selama hujan air sikap saya dulu. Ternyata berapa kilo? Akhirnya sampai Kemis itu
sakit saya. Tapi kan sudah bercita-cita 1.500. Adapun akhir daripada finisher 717, ya itu memang sudah menjadi catatan yang di atas. Saya demikian. Dan yang pernah disampaikan teman-teman sebelum saya, memang beda dengan apa yang ada di event di luar. Bedanya banyak sebenarnya. Satu saja yang saya sampaikan. Ketika medal, tidak ada medales di dunia pun sambil menangis kecuali di KPT itu. Itu yang saya sekarang sampai merasa bagaimana gitu. Serius ini. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fikri. Demikian sekedar strategi. Itu masalah strategi itu. Strategi untuk masalah kesehatan, yaitu suplemen kalau bahasanya teman saya. Teman saya. Saya karena jauh, rumah saya dari pondok sekitar 130. Seandainya dekat saya pasti ya suplai seperti ini. Karena saya jauh dari sini, mau nggak mau saya pakai susu. Enggak saya sebutkan namanya. Susu madu. Itu. Kedua pisang. Ketiga pepaya. Kemudian sayur. Itu terus saya konsumsi. Nah, itu. Yang sehingga membuat saya 4 hari itu fisik saya menjadikan full. Karena hujan terus 4 hari, saya tidak menghiraukan tentang usia dan lain sebagainya. Saya terus terjang, akhirnya kemis saya sakit. Itu kurang sekitar 30 kilo untuk mencapai 717. Jadi angan-angan 1.500 itu di dalam otak saya tercapai, tapi fakta beda. Demikian sekedar yang bisa saya aturkan. Mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih. Kalau Pak Tain gimana nih strateginya? Oh iya. Kalau saya sih gini aja. Yang penting itu utamanya kebersamaan. Jangan sampai saya bisa lolos, yang lain tidak. Sehingga yang kami utamakan begitu selesai ikut streaming launching, kita medal bareng-bareng. Semua peserta wajib hadir ikut streaming medal bareng-bareng ke titik 0 Surabaya. Sampai titik 0 Surabaya pencapaian otomatis nggak bisa maksimal karena berbarengan. Apalagi tambah selfie dan lain sebagainya. Dalam durasi waktu 4 jam medal itu hanya dapat kilometer 65. Itu untuk hari yang pertama. Hari berikutnya ada yang malas, ada yang mau keluar, ada yang tidak, langsung kita telponi. Bagaimana minimal bisa mencapai 313. Jadi pencapaian alhamdulillah bisa tembus 567 km. Dari saya itu semuanya rata-rata berjamaah medalnya. Yang tidak berjamaah mungkin waktu ketemu Pak Haji Imron di patung pesawat. Waktu itu saya menyaksikan sendiri. Ya, saya itu menyaksikan sendiri Pak Haji Imron sudah dapat berapa kali putaran, saya cuman 32 putaran sudah bosan saya. Ini juga yang mau saya tanyakan sama orang yang nanti saya menanyakan sendiri. Itu saya juga melihat sendiri bahwasanya yang kami kedepankan dalam event Jelang Kubro ini bagaimana yang bisa merasakan apa yang saya rasakan itu bukan saya saja, terutama yang sudah menyatakan dirinya ikut gabung di grup KPT. Jangan sampai mengabaikan apapun yang diinstruksikan oleh KPT pusat, karena sebenarnya itu adalah suatu tarbiyah dari beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu anhu. Dan mungkin kalau sepintas lalu kita nggak mengerti, tapi di balik itu ada rahasia yang luar biasa dan tidak akan ditemukan dimanapun juga kecuali di Wakitiyah. Alhamdulillah, kalau boleh saya cerita awal saya dulu ber-KPT. Sebelum KPT saya itu mengalami lumpuh 2 tahun. Perlu dicatat, lumpuh. Catat. Tatkala begitu bisa diberi kesembuhan, alhamdulillah diberi ijazah doa oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Haji Abdul Latif Majid. Alhamdulillah pelan-pelan bisa berjalan. Dan tatkala mulai bisa berjalan jam 2 malam
itu saya paginya langsung sowan ke beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kotasawasara Waradhawan. Sampai di dalam saya justru ditegur. Ngapunten Kanjeng Romo, kula sampun saged saras tambahipun pangestu. Ya ngono kuwi, lek wong mangane ngawur gak gelem olahraga. Hati-hati makan, hati-hati setiap yang dikonsumsi. Nah, dan itu kebetulan waktu itu saya paling suka nasi bebek. Itu jeroan itu biasa waktu itu. Setelah didhawuhi beliau seperti itu, saya hindari dan beliau saya dinasihati. Nyepedao, nguntelo, saenek sepeda, kuat sekilo balik gak kuat, sesuk ditambahi terus sampai mampu bersepeda puluhan kilo. Dirutinkan sehingga setiap hari harus ada berapa jam untuk bersepeda. Itu alhamdulillah sekarang ini di usia saya yang 55 tahun, alhamdulillah diberi kesehatan dan yang namanya sakit pinggang ini alhamdulillah sudah menjauh dari diri saya. Walaupun kemarin ikut event Browi 280 kilo tapi saya cuma tembus 275, yang 5 karena itu gembos, itu naik pickup, sehingga tembus 275 kilo saya kemarin. Alhamdulillah, habis itu juga nggak ada kemeng-kemeng di kaki, di boyok sudah normal, langsung pagi bisa langsung kerja ke Surabaya. Bahkan di akhir waktu event yang Jelang Kubro kemarin sebenarnya target saya nggak muluk-muluk, cuman 313. Namun ingin saya tambahi finishing di Kedunglu, maka saya pedal dari Surabaya ke Kedunglu. Ikut akad pagi. Ingin saya tambah sebenarnya 717, tapi saya ingin tetap ikut akad pagi sehingga waktunya tetap lebih bagus akad pagi daripada nembus dari 600 ke 717. Terima kasih. Apapun bisa. Boleh. Saya nambah aja nyambung ya. Nyambung karena ini ada kaitannya. Ketika saya waktu itu Kanjeng Romo lagi in-innya bersepeda, saya ditugaskan Romo ke Malang ngisi malam tirakatan remaja Malang di TMP Malang. Kemudian saya malamnya jatuh sakit, terus kemudian setelah acara itu sakit, dibawa ke dokter, divonis di sana jantung koroner. Sehingga saya harus opname 7 hari di rumah sakit Gondang Legi. Nah, ketika di sana tahun berapa itu? Ya sekitar tahun 2000 berapa ya? 2005 mungkin ini. 2000 berapa ya? Pokoknya awal-awalnya akan jalan per-KBT itu. Intinya panjang lebar di situ ceritanya karena pengalaman rohani banyak yang saya alami di sana. Tapi ujung-ujungnya seminggu itu saya sembuh, terus kemudian pulang. Ketika pulang saya matur pada Romo, ternyata kenapa saya sakit kena jantung koroner. Kanjeng Romo pun juga tidak tahu kalau saya itu sebenarnya adalah perokok berat. Nah, makanya di situ ada PDS ya, Putra Dewa Surya. Jadi saya rahasianya PDS, nama PDS. Tapi tidak itu. Kekuatannya di siang kaitannya tidak itu. Nah itu nanti kalau PDS itu ada sendiri. Ini karena Kanjeng Kiai Fikri manggil saya itu apa namanya? Enggak, manggil anak saya itu cucunya Dewa Surya. Berarti kan saya kan Dewa Surya. Yang saya pakai PDS itu. Nah kemudian setelah itu saya matur pada loh. Begitu saya masuk pertama, Kanjeng Romo sudah pulang dari KBT, sedang melepas sepatu di garasinya beliau itu. Nah, saya dipanggil, Ram sini, Ram. Cerita ini loromu. Akhirnya saya bercerita sakit saya, pengalaman piye di rumah sakit saya ceritakan, pengalaman kayak gini saya ceritakan. Bahkan sedikit malam terakhir itu saya dimujadahi yang namanya bapaknya Yusianto, Pak Mul yang sudah almarhum. Itu bau minyak mayat itu loh. Saya pakai minyak kasturi itu. Waduh, saya hilang. Mungkin malam ini saya dipanggil ini. Saya maturkan Romo kalau malam ini saya kapundhut. Kulo tetap nyuwun wonten bantuan panjenengan. Kanjeng Romo rawuh di situ spontanitas, saya di situ langsung istighosah terus. Malah justru besok sembuh, saya di situ sembuh, malamnya dapat berita Pak Mul yang mujadahi saya itu malah meninggal. Itu ceritanya. Berarti saya dimujadahi oleh
jenazah. Nah, itu ceritanya. Akhirnya saya setelah sowan Romo, Kanjeng Romo kula badhe berhenti saking merokok. Lho ki apa ngerokok? Nggih Kanjeng Romo. Nderene aku terus nang ndi Kak, ero lek ngerokok nggih dalem sendi kan. Romo langsung dawuh, ya wis melo aku sepedaan ae. Engko sehat. Sejak itulah saya langsung kemana saja event itu saya ikut. Sampai dari Wonogiri, kemana saja lah ya, ke Batu, ya terakhir ini 2 kali ke Batu itu PP saya ikuti, bahkan di luar Jawa, di Kalimantan ya ada, kalau nggak 3-4 kali. Jadi kita packing sepeda ya, bahkan sampai ke Papua kemarin ya, ke mana itu bukan ke Papua, ke NTT, ke Flores kita ikut sana. Itu juga saya ngikuti beliau lah seperti itu. Satu apa lagi, ketika saya termasuk yang 7 hari sebelum saya menumpahkan satu sedikit masalah ya, katakanlah itu saya itu sudah sore itu sudah dapat 70 kilo. Sore menjelang ngabuburit jam 5 saya berangkat ke Ngura pulang sampai di Ngeronggo, buka puasa di Ngeronggo, saya lanjutkan ke JWK ke barat. Di JWK itu saya benar-benar teringat Kanjeng Romo betul itu. Saya sampai matur Kanjeng Romo, saya mau doa restu mudah-mudahan saya bisa menjalankan dawuhnya Kanjeng Yai Fikri, termasuk KBT menjelang kubur ini bisa sukses. Cita-citanya pokoknya minimal 1.000. Minimal 1.000. Ya karena apa? Karena saya 2 hari saja sudah dapat 250. Kemarin itu Pak. Jadi terakhir itu sudah 250 sebenarnya. Saya terakhir itu 2 hari. Nah terus terjadi itu, akhirnya langsung itu pun juga spontanitas. Andai kata gimana ya? Kalau itu lombo istilahnya, saya masih nggak nutut saya. Begitu saking dua itu langsung saya tutup. Jatuh. Kali saya hanya Allah ya terus. Seperti itu. Sepeda saya protol semuanya. Akrobat ya. Protol saya semua gitu. Tapi saya semuanya tidak ada yang tahu karena saya tidak menyampaikan sama sekali. Tapi orang-orang pada muncul, ini mana ini? PDS mana ini? Banyak pertanyaan, nggak saya jawab. Saya hanya bilang pada Pak Ketua KBT, Pak Ketua, saya mohon disampaikan Kanjeng Yai Fikri, kalau saya insya Allah kayaknya nggak bisa melanjutkan medal karena sepeda saya rusak posisinya. Ini baru sudah kemarin ada event ke Browi itu, wis batek nggak kuat ini. Padahal sebenarnya posisi yang kurang sehat, kurang fit, tapi Bano ikut derek kan itu, terus ikut aja. Alhamdulillah sampai di Ngawi. Sampai di Ngawi itu kram yang tidak bisa ditolak lagi. Saya matur itu karena saya prinsipnya nggak banyak istirahat. Teman-teman kan begitu datang istirahat, saya enggak, harus menyiapkan acara. Beliau memberikan fatwa amanat pembinaan kepada pengurus pondok dan lain-lain. Begitu sampai Ngawi juga begitu, dia diajak ke pengamal sana dan seterusnya. Begitu pulang dari kunjungan pengamal, ya sudah langsung berangkat. Kalau pendidikan semua, nah itu. Tapi alasannya itu. Cara supaya bisa diterima. Tapi alhamdulillah semangat itu tidak akan pernah padam bagi saya mendirikan beliau karena ini sudah dawuh. Jadi kemanapun beliau saya pokoknya derek. Bila belum saya sampai di sana pun misalnya kok pingsan mati itu saya tetap derek. Semangat, mantap. Semangat derek itu memang harus ada ya. Tapi di samping itu kita juga harus ditunjang dengan keadaan fisik, kondisi badan yang fit. Nah, ini pasti panjenengan semua ini pasti punya tips dan trik juga jamu nih. Ya mungkin teman-teman medalers nih pasti penasaran. Dimulai dari Abah Imron. Share jamunya apa nih? Satu-satu ya nanti ya. Gini. Awal mula saya ngambil 500 karena usia 60. Iya dah, mosok ngambil 700. Yamon, Bang. Kan iya. Kuat enggak kan gitu. Setelah hari Rabu, loh, Pak Ali sudah dapat 500. Oh, panas. Saya dapat kopong saya. Dengan awak yang luar biasa hati, lahir dan batin. Iya dah, mosok kalah mbek Pak Ali. Nah, itu. Untuk apa ya, Pak Ali termasuk motivasi. Langsung hari Kamis ngobot sampai teko Jombang PP 150. Kamis.
Ngintian itu. muter di Juanda yang pagi dapat 90 km. Iya. Nah, habis Jumatan mau medal sungkan mbek tonggo. Pak Indro ini gendeng apa piye? Memangnya saya ini gendeng, jadab bahasanya gitu lah. Iya tak? Masa diumumno kan. Sepeda tak masuk ke mobil, bawa ke bandara. Akhirnya muteri pesawat itu. Lah ini Itu sampai dibuat status sama Mas Rizal ya. Yang tawaf itu ya. Untung tawaf ya. Gak hujan kira-kira sampai maghrib. Bong saya sanggup sarung semuanya gitu. Itu yang di pikirannya jenengan itu apa? Memuteri patung itu 106 kali ya? Balik mana? Orang jadab. Gak ngerti. Gendeng lah. Isinya yang nangis Pak Tain menyaksikan diri. Apa Pak Imron ini nangis? Wes gak sama Mujadah gak tahu nangis, sepedaan malah nangis. Mujadah gak tahu nangis. Tapi sepedaan muter nangis gitu. Balik mana? Gini bilang ke saya, apa ini yang namanya tafakur lek cara wong ngaji-ngaji kok? Iya antara Alhamdulillah sampai finish terakhir hari Sabtu sudah 700. Nah, tinggal 17. Nah, Minggu tak kebut ternyata ada wali mangan, orang Kitanan gitu. Ya, saya akhirnya ngambil yang 50 aja. Akhirnya 750. Akhirnya nyalip Pak Ali. Akhirnya nyalip Pak Ali. Berarti jamunya cuma dipanas-panasi sama Pak Ali. Motivasi. Sisilan memangnya di KBT luar biasa. Kalau di luar mungkin saya nggak kuat. Ternyata ya nggak ada rasa kok kemeng jarum, nggak ada. Kekuatan batinnya hanya tergantung nggak tahu muter ya nangis nggak tahu gitu loh. Penonton tahu banyak jawabannya yang nonton. Iya, yang nonton banyak. Yang melongo. Wis gak ngurus. Berarti masalah makanan, asupan nutrisi ya seperti biasa aja. Kalau nutrisi sebelum ada event ini saya memangnya adalah 1-2 hari sekali. Tapi kan nggak boleh disebut di sini. Rahasia. Ya di-share. Nggak boleh merek ya. Saya nyebut merek. Tetap nona. Jenis apa ini? Susu apa? Bukan kapsul gitu loh. Berarti vitamin kasarannya. Vitamin. Subsidi suplemen. 2 hari sekali. Sebelum event pun sudah kebiasaan. Kalau Pak Hamam gimana? Jamunya apa ini? Kalau jamunya ya cuma minum madu 3 sendok. Setiap hari atau setiap ya kalau mau berangkat itu minum madu ya begitu. Kemudian yang terpenting lagi semangat menurut kita itu, semangat sampai cari event. Kemudian cari event, katakan aja jalan yang sudah aku lalui yang mana ya. Kalau puter-puter ke Kediri itu kan diloroi orang Pak Ji gitu, diloroi orang loh, kok nak dulu nak lewat meh? Itu loroi lagi. Kalau enggak gitu ya, orang itu gini, wah ini ada event apa toh? Ya begitu. Sampai saya ketemu itu ketika di Ngujang itu jam 1 malam itu ya. Orangnya lampunya panjang, kayak preman gitu ya. Tapi setelah di warung itu kita kenalkan ya Sayyidi Katu gitu ya. Orangnya baik sekali. Anu Pak ya, nanti alon-alon saja, tapi ya semangat ya. Oh iya ya semangat begitu itu perkiraan kita orang jahat. Ternyata dia itu sangat baik dan memberi support juga. Kemudian pernah subuh-subuh di dekat gudang garam sana. Ya itu ketemu orang jamaah-jamaah itu kan sudah wah ini sudah subuh ini. Ada anak kecil di situ. Oh senang sekali dan penjual apa kayak susu kedelai itu loh ya. Oh ya susu kedelainya beli semua ya gitu ya, dibagikan jamaah-jamaah situ. Alhamdulillah dia kita kasih apa itu kita dari Kedunglo kita penyiaran begitu. Kemudian lagi ada satu hal yang agak jauh menurut saya, putarannya berapa itu ya? Kemana ini? Coba kita napak tilas nderek Kanjeng Kiai. Yang lewat itu lewat papar ke sana, tapi saya putar, saya balik dari sini ke sini. Nah, malam itu, wah ketika sampai papar ke sana kan sudah malam jam 10 malam setelah hujan juga. Tidak ada teman bersepeda, tidak ada motor sedikit, yang ada hanya truk. Nah, ketika di Pagu itu ada orang tua itu kayu sepeda mini. Itu baru senang saya. Ketika di toko-toko, oh ternyata ada teman, walaupun dia itu sepeda biasa itu Pak Haji ya. Nah, itu terus akhirnya ya kemudian nyampe Gumul itu kita tawaf 7 kali. Di Gumul itu ya tawaf juga 7 kali. Setelah itu muter lagi sudah pulang. Ya, yang jelas itu untuk jamu ya minum, yang jelas itu minum aja. Minum dikit-dikit gitu aja.
Itu. Selama perjalanan medal ya? Iya, dalam perjalanan medal. Dan sambil lihat, kadang lihat setelah apa? Dapat berapa ya? Nah gitu. Kecepatan berapa ya? Begitu. Saya kan kecepatan rendah itu, Pak Haji Tai. Ya. Tapi saya tetap semangat aja lah. Karena saya pernah sampai seingin saya kalau event-event itu kan mesti terlambat. Iya. Matur pada Kanjeng Kiai itu. Latihan. Nyuwun sewu Kanjeng Kiai mbok kula niku diparingi kekuatan kados kanca-kanca. Saya sampai pengen itu sangat matur itu kayak cah cilik anu itu loh kerente-rente gitu loh ya. Terus Kanjeng Kiai dawuhnya, Pak Mam bertahap, Pak Mam, yang penting terus bertahap. Kata-kata beliau bertahap itu hati saya ces begitu loh. Maka nanti bagi medaler yang belum sampai 313 kan banyak ya ini ya, mungkin baru dapat 6 kilo atau apa, tetap semangat, itu sudah kita apresiasi yang sangat bagus sekali. Bukan berarti itu tidak berhasil. Oh itu berhasil, jadi pesertanya berhasil karena bertahap dawa beliau itu. Tidak ada minggu pagi tadi kan juga begitu Pak, bertahap, tidak langsung jereng kan, enggak, bertahap. Kemudian ketika kemarin kita lihat Browi ya itu, wah saya itu kayak malu-malu gimana naik truk naik anu ya toh. Ketika di Ngawi Kanjeng Kiai kan keluar itu, Pak Amam gimana? Nah, saya ya diem aja sambil malu kan karena kan naik truk ya. Akhirnya beliau dawuh satu jimat saya itu, betul itu bagi teman-teman semuanya, Pak Amam kurang latihan. Nah ini Itu jadi kurang latihan. Setelah itu saya kejedeng itu saya sampaikan kepada teman-teman, di antaranya Pak Kohar, terus Pak siapa itu, saya di briefing sambil antri ke WC itu. Di briefing, oh begini Mama, tekad, wah nanti Pak kadung-kadung tidak kuat itu mundur, oh kuat, itu tekad saja. Coba mantap lagi ya, ini Ngawi Kediri. Oh Ngawi Kediri, prediksi saya nanti ketika nganjuk Kediri saya tidak kuat. Itu akhirnya pancal aja. Wah tadi Pak Kohar memberikan semangat, wah pancal, akhirnya tembus juga itu. Wah seneng ya, walaupun kesel-kesel itu sampai finish, alhamdulillah. Jadi intinya semangat dan latihan. Maka di sini kita coba latihan gitu. Intinya latihan dan latihan. Tetap itu satu slogan, latihan dan latihan. Dan itu pantang menyerah sudah, kita tidak ada usia, tidak ada anu, sudah tidak ada, latihan intinya. Karena ini gaib dari teman-teman satu hal, ini gaib. Pasti kalau kita yakin ber-KPT ini ditarik oleh beliau, insya Allah yakin. Yes. Oke begitu Pak. Ya. lanjut Pak Hendrik. Ini nutrisi untuk meraih 1013 ya luar biasa itu Pak. Ya, jamu sarandower ya. Waktu sampai di Jogja terus tele-tele abang hijau udah 150 terus saya ingat waktu Kanjeng miyos di Jogja itu telur kampung setengah matang sama campuran merica itu, wah cocok ini. Nah itu nutrisi buat saya, kebetulan itu saya minum udah badan fit lagi. Pulang terus sama teman-teman saya itu waktu yang 1000 kilo itu yang saya ingat Mas Diantoro dari Ponorogo sama Kaji Jalani itu sampai kenangan saya Kajirani waktu ke tempat Ngawi nyari saya sudah sampai Madiun lah. Sampai istrinya nyari ngobel, Mas bojoku telung dino ndak mulai-mulai gini dia bikin nasi kayak gitu, ini bagaimana ya. Akhirnya saya terus lanjut poin derek masak podo derek makame yo podo segane, kadang yo mbili kadang yo uwi podo isone iki podo dadi derek murid ya. Itu motivasi gitu Pak. Jadi cuma itu, terus kebetulan hari Sabtu susu Karmila datang dek Ngawi. Lah itu udah langsung minum seketika 1 liter habis itu lalu guys. Habis kan muter lagi. Yang bikin penasaran nih malam terakhir itu dari Mbak Admin ada jam 9 udah tutup. Wah ini guys. Bikin ketir-ketir ini loh. Saya simpan ini, kilometer saya simpan, nggak saya setorkan. Itu temen udah naik jejak 200 kilo saya hanteman jelek lah, ada langsung nomor 4 tuh. Mas Dian bilang, dia jauh kalah ya, hujan turun nih lah. Saya berangkat lagi, saya juga berangkat, ayo bikin semua tuh. Sampai jam 12 sama itu, baru lepas. Duh, nggak bisa tahan, air mata bercucuran. Kontestan itu penting ya. Dan saya ingat ya nomor 1, 2, 3 itu juga muridnya beliau, saya juga daftar muridnya beliau itu Pak Kano. Pertama Pak. Dia makanya nasi, saya juga nasi gitu. Saya harus bisa gitu. Walaupun
Enak yang gue nekat ini wong Ngawi bonek ini Pak. Ya dilihat pedanya cuma berapa ribuan itu ya 250 Pak, tapi ya di toto sendiri gitu tapi bismillah ikut. Alhamdulillah sampai di rumah itu ada teman udah dapat berapa pengen telut-telas yuk kita gendeng bareng-bareng gantian jadi siang sama yang satu yang baru dapat 200 jam malam sama temennya lagi satunya ganti saya cak ajak terus saya muter Madiun das 100 kilo wah bahagia 100 kilo Ngawi Manspati Madiun Caruban kembali lagi ke Ngawi 100 kilo yang pagi belum yang malam malamnya juga keluar lagi jam 10 sampai nanti imsak, witir pulang, wah itu kesempatan, dah di jalan terus ya. Istirahat habis subuh, istirahat 2 jam, bersih, berangkat lagi gitu. Ya itu nutrisinya waktu di Jogja saya dapat, ini saya ingat beliau ya telur setengah matang kayak ayam kampung, 3 langsung sama madu merica, merica bubuk istilahnya gitu ya dicampur, wah hangat di badan, wah luar biasa itu. Berikutnya ada susu Carmila datang dari Ngawi, wah luar biasa 1 liter habis langsung seketika. Nah, itu Pak dari saya. Modal sekalian jangan lupa dicatat ya ini jamunya dari masing-masing orang nih. Sekarang ganti Pak Abimanyu nih. Apa nih jamunya nih? Waduh, apa ya? Ini. Ayo. Kalau saya sendiri pribadi untuk trik supaya kita kuat dalam menggayuh itu ojo sampai keluarkan, ojo sampai keluar. Ini yang pertama gitu. Jadi apa yang didhawuhkan Kanjeng Rama saya teringat yaitu yang marenono mangan sadurunge wareg. Napa dulu makan. Dulu makanlah setelah lapar. Terus berhentilah belum kenyang. Betul Pak Abimanyu. Jadi itu pas. Jadi insya Allah stabil. Ya sedang saja. Yang penting seperti yang disebutkan teman-teman tadi memang ada nggih madu, kemudian susu itu sangat penting untuk nutrisi. Menyerap ya. Iya. Menjaga tubuh. Nggih, ketahanan fisik kita. Mungkin seperti itu. Yeah. Nah, ini oh ya, termuda. Itu hasil jamu ya. Apa nih? Saya penasaran nih. Kalau saya sih jamunya biasa-biasa aja. Apa? Ya telur kampung itu kayak kasih madu, putihnya dibuang, kasih madu atasnya itu. Yang Ikan biasa itu. Ya madu kadang kalau ada ya madu hitam yang pahit itu. Kalau nggak ada ya kuningnya aja. Itu aja kalau jamu. Kalau yang lain ya mungkin yang utama adalah izin istri. Kayak teman-teman. Kalau saya pernah nggih pesan Pak Rain. Waktu KBT Jelangkung bro, sampean pamitan dhisik nang bojone. Lah iso nafakono seminggu iku. Dititipi uang itu tinggal bebas. Gitu ya. Iya. Karena energi terbesar itu adalah kasih sayang seorang istri. Sangat luar biasa. Yes, mantap. Apabila kita pulang kondisi sudah payah, terus melihat seandainya istri itu cemberut, tidak ada daya lagi besoknya. Langsung lemas lumlai gitu. Betul Pak Ain. Betul itu. Yang di sini aman semua ya. Alhamdulillah terkendali. Yang belum aman yang belum punya istri atau suami. Lanjut aja. Paling Aman baliman. Tepuk dada. Apa ini apa Pak? jamu. Jamu. Selain yang tadi disebutkan, ada lagi enggak? Oh ya, kebetulan istri ini kan bikin jamu sendiri Mbak. Mulai dari kencur, beras kencur itu, kunir, terus kacang hijau, kedelai, termasuk jus jambu, jus mangga, itu semua bikin sendiri dan Promo ya ini. dijual ke tetangga dan banyak yang pesan. Di samping menu yang tadi saya sampaikan, ya termasuk menu itu tadi ya kunyit itu saya minum, dan rutinnya itu ya buah itu sama sayur itu yang sering saya konsumsi menjadikan saya strong itu. Itu diantaranya itu Strong coy. Nah, kalau masalah susu yang telah saya sampaikan tadi yang di awal, memang setiap ada acara ke pondok saya
seolah-olah saya membuat hukum ini saya bikin sendiri. Jadi kalau ke pondok saya pribadi kayaknya wajib minum Carmila gitu Pak. Itu saya pribadi, hukum saya pribadi. Dan itu saya praktekkan, ternyata alhamdulillah memang luar biasa. Demikian Pak, itu strategi dari sisi yang menu tadi. Terima kasih. Lanjut Pak Karno nih. Kalau dibilang masalah itu, ya saya tidak mengkhususkan, tapi ya jarang-jarang, tidak rutin, itu saya mesti ya bukan STMJ tapi SMJ, susu, madu dan jahe. Untuk telurnya saya enggak, karena saya sudah sering minum susu yang dicampur dengan telur itu masih kembali. Oh, bayar. Namanya SMJ. Susu telur madu. Itu tapi jarang-jarang, bukan menu khusus untuk menjelang cup itu tidak. Dan itu bukan jadi acara bagi saya. Yang paling penting lagi saya baik event maupun tidak event, karena saya dulu saya mendapat predikat di Strava itu bukan karena jago bukan, tapi karena menurut saya saya menantang kemalasan, hanya itu aja. Sampai saya itu sehari bisa medal itu 3-4 kali. Saya katakan 3-4 kali itu bagaimana enggak seperti itu. Saya setelah subuh itu medal. Gitu, menjaga sekedarnya terus medal. Gitu. Sampai jam 6 itu pasti sudah dapat 50 kilo. Biasanya kisaran seperti itu. Kemudian nanti setelah kantor saya medal. Saya maghrib. Kalau nggak capek setelah maghrib medal lagi. itu terus. Tapi prinsipnya apa? Ya menentang malas itu. Mesti malas saya. Kalau sudah begitu dari kantor masih harapin malas masih gitu saya. Saya anu sendiri. Ini harapin malas ibu ini. Motivasi saya tak berangkat ibu ya. Tapi ibunya masih anu. Mesti wes ucul gitu. Gitu. Tapi seneng. Tapi saya senang ketika saya keluar itu malah senang. Senang itu. Positif. Kemudian yang ketiga, saya dulu pernah direknya beliau. Maaf ini sebenarnya bukan rahasia. Kalau memang itu bisa dipakai ya dipakai. Bukan rahasia. Ketika saya direknya beliau pas jatuh terus kemudian direknya lagi ketika naik, misalnya dulu kan sering Pak ke yang di sini disebut Keletak ya, ke Keletak, ke Duren itu masih ke sana itu saya masih gak kuat. Itu ternyata di sana beliau dawuh baca ya qawi ya mati, ya qawi ya mati, tambahlah haula wala quwata illa billahil azim. Itu mesti sebelum saya medal saya baca dulu 100 kali. Pas bacanya itu ya entah pas mujadah, setelah mujadah apa pokoknya saya di makamnya Kanjeng Rama saya baca. Niat ngalat barokah Kanjeng Rama, doa itu saya baca. Itu. Terus kemudian yang mau berangkat itu pasti saya pastikan itu pasti ayat kursi, kemudian Allah mata jalani itu saya baca 3 atau 4 kali kok ganjil, 3 atau 7 ganjil, setelah itu baru mujadah 31 lengkap atau 37 lengkap, setelah itu seterusnya nidak. Itu aja. Cara ya kalau segi lahirnya sama, saya ya sama, ngikuti teman-teman. Atau susu atau gedang itu rumus itu tak pakai itu. Tak pakai. Tapi enggak rutin. Gitu loh, enggak menjadi acara bagi saya, tapi sing dawuh Rama tadi itu merangi males, terus kemudian tambah doa yang pernah dibimbingkan pada beliau ya qawi ya matin itu la haula wala quwata illa billahil azim, itu saya pasti baca. Alhamdulillah, walaupun toh ada orang ngekek di jalan gini, naik gini ya, kendulu, saya juga Pak Karno, waktu dulu lulus gitu? Lulus. Nggak naik ya Pak? Yang ini tadi ada orangnya di sini. Insya Allah ada sekitar sini lah. Cek. Saya pakai rumusnya aneh. Rosi. Valentino. Raja itu aja. Saya yang penting bagi yang pemula tadi sama dengan Pak Amam, berlatih. Perangi malas, insya Allah bablas. Amin. Semangat. Terakhir nih Pak Fit. Fit terus ini. Ya. Fit terus. Long fit. Jamu. Jadi secara khusus seperti yang disampaikan teman-teman mungkin ya tidak ada. Ya karena antara target dan beberapa
bersepeda sebelum KBT menjelang Kubro, saya sudah artinya apa, bisa merasakan kondisi fisik saya dengan kilometer yang sudah saya tempuh, kemudian membandingkan dengan konsumsi jamu khusus segala macam, itu juga ya saya katakan ya kebetulan dari kantor itu juga pada masa pandemi ini kami harus mengkonsumsi vitamin, dan itu juga jadi konsumsi hari-hari, entah itu juga ya. Kemudian yang pasti saya setiap bersepeda, dan itu tidak hanya bersepeda juga sebenarnya, saya di rumah ada pasti nyimpen kurma. Jadi ada kurma, jadi nutrisi baru nih. Jadi kalau kurma, katakan saya mau keliling Nganjuk, bongso sekitar 50 kilo, paling tidak saya bawa 3 biji kurma, saya bawa 3, saya bawa 5 kalau agak jauh. Jadi yang saya rasakan pada saat kondisi benar-benar perut sudah terasa lapar, capek, kurma paling cepat untuk memulihkan, mengembalikan power. Itu saya. Nah kemudian yang berikutnya juga yang kalau masalah makan segala macam, ya memang tiap hari ya kami di rumah berusaha memang cukup sayur, artinya cukup ada nilai gizinya. Tuh kemudian yang berikutnya, jadi di bidon saya itu isinya selalu air kedunglo, tidak pernah ada air dari luar. Wajib. Nah, jadi ini satu hal yang saya rasakan juga, ya karena terus terang dari air kedunglo saya merasakan manfaat yang luar biasa. Energi ya, artinya salah satu juga ya karena saya meyakini bagaimanapun juga kandungan utama ya dari air kedunglo itu adalah doa sholawat waidiyah yang tidak pernah putus. Nah itu yang saya yakini sampai hari ini, dan itu saya rasa satu sumber ya, artinya energi yang bisa membuat kita tetap bisa ngaspal. Saya kira itu. Jas. Nah, saudara sekalian, banyak sekali ya hal-hal yang dapat kita teladani. Jadi cerita-cerita kisahnya beliau-beliau ini tadi nggak cuma bisa kita nikmati aja, tapi bisa kita teladani dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah sekarang mari kita dengarkan kesan dan pesan dari masing-masing finisher di sini. Monggo silakan, mulai dari Pak Tim. Kesan saya KBT Jelang Kubro ya salah satunya adalah kesempatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh beliau pengasuh perjuangan, beliau Kanjeng Yai radhiyallahu anhu, di mana syiar perjuangan Wahidiyah bersama-sama bisa kita diajak ya, melewati satu sarana yaitu bersepeda, dan ini adalah satu kehormatan yang sangat luar biasa bagi kita yang sudah merasakan manfaat bersepeda. Kemudian berikutnya pesan kami ya untuk teman-teman yang sudah aktif bersepeda ya tetap mengayuh sepeda, ya tetap mengaktifkan Strava-nya ya, sehingga 1 km, 2 km itu tetap terikot, dan kita akan menunjukkan bahwa Kedunglo Biking Team ini bukan sekedar klub bersepeda biasa ya, bukan sekedar klub bersepeda biasa. Nah kita Medalers ini ada satu misi ya, misi yang otomatis juga selalu berkaitan dengan perjuangan Wahidiyah ya, akan selalu selaras dengan misi-misi perjuangan ya, khususnya untuk mengajak umat sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu ya yang belum bersepeda ya, kami harapkan juga untuk segera bagaimana caranya untuk bisa bersepeda. Bersepeda tidak harus RB, ya tidak harus sepeda balap. Yang penting bahasa saya, yang penting bannya bundar. Bannya bundar bisa dipedal terus kita jalan. Ya, sambil jalan terus tidak sepanjang perjalanan. Itu dari saya kira. Terima kasih.
Saya? Ya. Terima kasih. Kalau saya yang sangat kesan adalah ternyata diri beliau itu tidak hanya sekedar ucapan, tapi ini dihadapkan dengan satu realita, kita harus juga fisik, kita juga harus kita jalankan. Jadi tidak hanya sekedar kata-kata saya makmum, tapi tidak jelas. Ini oleh beliau mulai dinyatakan. Jadi ekspresi ini benar-benar dijalankan oleh beliau, sehingga Nun Sewu nderek ya Kanjeng Kiai menginstruksikan, bahkan menyarankan, membimbingkan untuk berolahraga lahir dan batin. Olahraga lahir yang medal seperti ini, olahraga batin bahwa di dalam medal itu juga ada olah batin, yaitu dengan mujadah. Ini adalah yang sangat terkesan, termasuk sering dilakukan beliau anywhere, anytime, ya. Atau apa namanya? Ya situasi kondisi apapun dimanapun kita berada, di situ senantiasa kita gerak itu hatinya, yaitu dengan lidah ya Sayyidiyaso atau mujadah terus di mana saja kapun berada. Ini yang saya rasakan, sehingga kayaknya kita mudah kayaknya di mana saja sekarang itu, pokoknya mau bersepeda kayaknya sudah kayak terbiasa. Dia mau bersepeda mesti harus itu mujadah itu. Itu yang pertama kesan saya. Kalau pesan ya di mana kita nderek itu apapun yang didhawuhkan, baik itu perintah itu harus kita lakukan, yang dilarang jangan sekali-kali kita menjalankan. Itu aja. Bersepeda tetap semangat. Oh, kalau saya apa sih? Tak pikir sih. Gini ya, kesan mengutip dawuh Kanjeng Kiai radhiyallahu an, bahwa KBT merupakan peninggalan Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an. Mungkin dari peserta KBT daerah yang lain, ya, teman-teman yang lain, ini sebagai motivasi untuk terus menggayuh ber-KBT. Kemudian pasti Kanjeng Romo pernah melewati daerah-daerah, itu pasti. Seperti halnya di Malang. Nah, ketika beliau pernah melintasi di situ, Kanjeng Romo, ataupun Kanjeng Kiai, itu bisa kita katakan dengan napak tilas, atau melepas kerinduan lah, atau mengurangi kerinduan. Oh iya, beliau pernah melewati di sini, sambil membayangkan seolah-olah memang bersama beliau. Ini yang keistimewaannya. Jadi untuk itu teman-teman semua, pesan saya, kita harus bisa mengikuti yang sekarang, yaitu beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai. Zaman dulu, kalau Kanjeng Romo itu pelaksanaannya hanya event-event ketika mujadah rubu sana atau mujadah nisu sana, antar kota dan lain sebagainya. Tapi zaman beliau Kanjeng Kiai ini lebih apa ya? Apa Mas? Bayangkan Mas. Lebih jauh. Lebih pesat lagi peningkatan Mas. Begini, saya membayangkan ketika Kanjeng Romo waktu sebelum sedo kan menginstruksikan untuk mujadah non-stop, mujadah 40 hari keamanan ya. Nah, kemudian zaman Kanjeng Kiai itu mujadah non-stop 1000 hari. Jadi ketika waktu saya mendengar itu, wah, koyo piar ngoten lho awane. Jadi teman-teman KBT Malang itu KBT Malang, semualah katakan khususnya KBT Malang, mari kita sesuaikan mengikuti zaman beliau, mengikuti dawuh beliau, utamanya mensukseskan minimal 30 kilo per minggu. Itu kalau memang betul-betul kita niat derek. Nggih, matur nuwun. Lanjut Pak Hendrik. Terima kasih untuk pesan dan kesannya. Pesan pertama itu, setelah agenda KBT Jelang Kubro ini, saya pribadi khususnya
konco-konco Dek Ngawi ini Mbak gitu ya. Semangat untuk berjuang lah, tumbuh ya, itu semangat berjuang tumbuh. Alhamdulillah. Kebetulan setelah itu terus dengan daunnya beliau 30 km per minggu terlaksana semua teman-teman KPT. Alhamdulillah gitu. Yang luar biasa. Walaupun istilahnya bagi saya, walaupun kondisi apapun, istilahnya nderek itu ya, dia ngomong abot memang juga abot, tapi kalau benar-benar sungguh-sungguh nderek, insya Allah sampai dalam tujuannya. Sampai ini. Saya juga gitu, terbukti di luar logika saya, pokoknya saya ngayuh terus 313, tapi alhamdulillah sampai finish akhir ya, tembus 1013 km. Terus dibandingkan juga jauh beda Pak, ini sepedanya juga beda. Pernah ditanya Kanjeng Yai kemarin, lah pedamu mana? Untuk balap nih. Saya Pak Kang itu lah, waktu Mojo Mal itu pedanya untuk balap. Kok bisa dibilang untuk balap? Pedanya balap tapi setelahnya saya balik biar tinggi karena kayak gitu. Tapi ternyata juga gak menak ya, maka namanya balap nggak ikut bungkrung akhirnya juga itu. Itu beda aja, beda belian second itu deh. Jogja, di Jogja itu ada mahasiswa dijual itu ya ganti cuma berapa itu ya, alhamdulillah. Tapi dengan tekad derek insya Allah betul kita akan dijangkau gitu. Untuk pesan kesannya, mari bagi teman-teman yang belum derek dawuh mancal 30 kilo minimal, mari kita bersama-sama insya Allah. Bahasanya Kang Pit, pedae gak dimasalahke, yang penting bahannya bunder ya insya Allah nanti tembus ini, bener bisa dirasakan Pak. Makanya katanya daunnya beliau kan kayak ngutip daunnya Kanjeng Romo terus itu kemarin ngopi rasanya ya gula campur enggak, kalau diminum ya udah itu rasanya pokoknya gitu, nggak bisa diceritakan itu kami tidak bisa dirasakan, tapi susah jauh untuk diutarakan, jauh dengan sempurna, susah untuk diceritakan gitu Pak. Terima kasih. Lanjut Pak. Kalau kesannya dengan jelang kubro ini, kita di dalam dunia pesepeda ini bukan di KBT aja. Ternyata info-info dari teman-teman yang lihat internet, rating KBT itu sudah tertinggi di dunia. Maka kan betul Kanjeng Kiai itu mendahulukan zaman Kanjeng Romo itu fondasinya, zaman Mbah Yai itu fondasinya, zaman Kanjeng Romo itu pancangan tiang-tiangnya. Ini objek yang dicita-citakan Mbah Yai itu kan Jami'al Alamin. Loh, ini sudah muncul, ini real, bukan angan-angan slogan Jami'al Alamin, bukan. Ini real loh, ini diakui dunia. Mulai dari KBT. Mungkin Kanjeng Kiai nanti akan mewujudkan bangunan itu poin demi poin, item demi item. Yang penting derap langkah yang didahulukan beliau, yang dibimbingkan beliau, pengamal apapun siap. Walaupun toh hanya sekilo 2 kilo. Ini ya ada cerita saking inginnya ya sepeda kayak bunder tadi, pokok bunder kata Pak Pit ya toh. Itu ada dia 5 kilo. Sudah sembuh ini. Akhirnya 15 kilo. Bisa muter tempatnya Pak Pit itu Warujayeng. Oh, ternyata sembuh terus. Nah, ini jangan sampai ini teman-teman atau saudara-saudara kita pengamal, oh minder aku nanti balap kok, aku nanti sepeda kok, wes sepeda unto ndak apa-apa. Buktinya ini tembus 1000. Itu satu pesan juga kesan kami itu sungguh luar biasa. Nanti kalau ada event itu kita siap ikut. Tapi ya itu pantang menyerah, sebelum ada event kita latihan minimal betul. Ini kan minimal 30 kilo per minggu. Dene ra kuat sik cita-citane 30 entuk 20 ya ora apa-apa. Tapi sesuk tambah 21, minggunya lagi tambah 22 dan terusnya sampai itu 30. Mungkin begitu. Mudah-mudahan kita semua lahir batin bisa derek beliau ilahi. Amin. Nah, ini selingan sebentar ya. Tadi kan kata Pak Hamam rekornya KBT naik ratingnya ya. Iya. Ini kemarin yang sempat nganalisis itu Pak Fit bisa dijelaskan ya, biar medaler sekalian nih tahu gitu. Betul. Selama perhelatan jelang kubro kemarin. Jadi saya kebetulan senang lihat angka-angka. Ya khususnya pada saat pelaksanaan event jelang KBT Kubro, saya melihat ya per minggu sebelum ada event saya melihat per minggu kita kurang lebih di angka 10.000
Kemudian ada event jelang Kubro, sudah ada beberapa ribu kilometer. Saya coba membandingkan dengan beberapa klub bersepeda di Indonesia. Ya, ada Strava Indonesia itu sendiri, ada Polygon Indonesia, ada Cannondale Indonesia, ada Spesialis Indonesia. Ya, pertama saya melihat secara kilometer. Ya, secara kilometer di awal-awal minggu KBT langsung sempat leading di dua hari di jelang KBT Kubro. 2 hari kita leading, 2 hari sampai 3 hari secara kilometer kita di atas mereka. Nah, tapi di begitu hari ketiga keempat ya kita secara kilometer kita sudah tertinggal. Karena sebabnya apa? Pertama anggota kita waktu itu sekitar 300 berapa ya, 362 kalau tidak salah anggota tercatat di Strava yang aktif. Ya, kemudian saya coba merasiokan. Ya, ternyata dari rasio kilometer terhadap jumlah pesepeda, kemudian saya mencoba rasio jumlah kilometer terhadap aktivitas, kita tetap leading. Nah, jadi artinya ini secara angka maaf kalau saya katakan kalau klub-klub lokal sudah maaf bahasa saya agak tinggi. Nah, kalau klub-klub lokal sudah jauh di bawah kita. Kita sudah bisa katakan di klub Strava sudah ada Indonesianya, ya, kemudian ada Spesialis Indonesia, Cannondale Indonesia, itu kita sudah bahkan juga sudah di atas itu sebenarnya. Bahkan dalam satu kesempatan derek beliau yang saat saya juga finish di 313 mencapai 313, saya matur ke Kanjeng Yai waktu itu. Kalau saya total pelaksanaan event ini itu setara dengan Kediri Madinah itu 7 kali PP. Itu yang sekedar melihat cari data, coba mengcompare yang KBT Jelang Kubro. Mas Abimawi. Jadi saya matur. Jadi saya coba berapa sih jarak Madinah? Kediri Madinah berapa sih? Wah, begitu saya coba dengan angka kita, saya bagi jaraknya ketemu 7 kali PP. Tawaf ya berarti ya. Tawaf. Nah, jadi kalau jarak keliling dunia. Ini yang penting ya. Jadi yang penting lagi mungkin saya kira kita tidak hanya gebiar di KBT Jelang Kubro, mungkin yang penting adalah di segmen mingguannya. Ini yang nanti yang untuk bahasa kita tadi adalah yang disampaikan Pak Amam juga adalah latihan. Ya, di segmen leaderboard mingguannya yang penting saya kira. Itu, Mbak Admin. Terima kasih banyak informasinya. Kembali lagi terakhir kesan-kesan dari singkat aja ya. Betul Pak Haji. Saya ini kan sudah ikut klub di luar, beberapa klub tak ikuti. Nah, kalau saya bandingkan dengan KBT, jauh berbeda. Di KBT itu ada kesenangan dan kenikmatan yang luar biasa. Itu tidak bisa dijabarkan. Itu sungguh. Nah, pesan saya kepada teman-teman, jangan bosan-bosan latihan. Dan mari sih belum bersepeda bareng-bareng bersepeda. Itu pesan saya kepada teman-teman. Sekian. Terima kasih. Bisa mungkin ada kesempatan untuk saya? Boleh, silakan. Jadi satu kesempatan ya, seperti dikatakan Pak Haji Imron, kebetulan yang pernah di klub luar. Ya, klub luar itu saya kira tidak seperti KBT khususnya, karena di KBT ini ada satu hal yang mengikat kita. Ya, jadi mungkin klub luar setelah kesenangannya habis mungkin bisa lepas. Ya, tidak ada kontrol, tidak ada segala macam, pokok senang kumpul, jalan bareng, sepedaan bareng, rame-rame selesai. Kalau di KBT tidak, kita ada satu ikatan. Terutama tadi kita sepakat adalah kalimat atau kata derek. Nah, ini yang jadi pengikat kita. Jadi siapapun medalers begitu merasakan kayuhan pertama, ya itu sudah secara batinnya, bahasa saya pernah saya sampaikan juga, begitu sepatu itu sudah klik dengan klik, itu langsung nyambung frekuensi. Nah, jadi itu. Jadi kita kemudian di antara pesepeda ini ada ikatan. Nah, jadi ikatan inilah yang membuat KBT ini akan besar, tidak akan ditinggalkan begitu saja. Bahkan saya yakin akan terus leading. Go internasional. Siap. Terima kasih kesempatannya.
Buat medaler sekalian yang masih belum berkesempatan untuk menjadi partisipan ataupun menjadi finisher KBT Jelang Kubro, jangan kecil hati dan jangan menyerah. Masih ada KBT Jelang Kubro jilid-jilid selanjutnya. Semoga kita semua berkesempatan untuk derek di KBT Jelang Kubro jilid-jilid selanjutnya. Terima kasih. Sebelum sebentar. Iya. Untuk teman-teman medaler semua, untuk teman-teman yang ada di lingkungan perjuangan Wahidiyah khususnya, ya, yang ada di pusat, kabupaten, kota, kecamatan, desa, bahkan sampai ke imam-imam jamaah, jangan lupa subscribe Kedunglo Biking Team channel yang ada di YouTube. Informasi tentang bersepeda, tip-tip bersepeda, kegiatan-kegiatan perjuangan, khususnya dalam bersepeda ada di sana. Silakan pantau terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Terima kasih untuk para tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi kisah bersama para medaler sekalian, dan terima kasih juga untuk medaler sekalian yang telah menyaksikan kita semua. Sampai jumpa di podcast Kedunglo Biking Team episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.